أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. Ila yaumiddin amma ba'du. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam Kitab At-Tauhid yang secara pribadi sempat terhentikan 2 pekan berturut-turut, tapi digantikan insyaallah oleh asatidzah kita, dan sepertinya dilanjutkan ya pembahasan tentang Asmaul Husna. Saya dapat informasi dari Abu Faisal kalau Ustaz Jahada sudah membahas tentang Asmaul Husna, dan beliau ahlinya dalam hal seperti ini karena jurusan beliau memang adalah
akidah dan usuluddin. Sehingga untuk kajian kita lanjutkan saja, tidak mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadil, Ustaz Jahada. Namun seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan beberapa muqaddimah pengantar dari ta'lim kita. Yang pertama, tentu kita semua tahu tentang apa yang terjadi di negeri kita dari banyak masalah, termasuk yang paling terakhir, atau bukan yang paling terakhir, tapi yang akhir-akhir ini yang dibicarakan adalah begitu banyaknya nyawa yang melayang di tempat dan pada acara yang seperti seharusnya ya tidak terjadi. Orang yang meninggal itu pada stadion olahraga itu 100-an lebih dia meninggal. Sangat dijaga. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, seseorang kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, usima minni dima'uhum, yang pertama yang terjaga dari diri seseorang ketika mengucapkan syahadat an la ilaha illallah dan muhammadar rasulullah adalah darahnya, maka tidak halal ditumpahkan darahnya. Kemudian adalah kehormatannya, artinya harus dijaga kehormatannya, tidak boleh dicoreng kehormatannya. Dan yang ketiga adalah amwaluhu, hartanya tidak boleh diambil, tidak boleh dijarah. Ini bagi orang muslim yang sudah seharusnya kita jaga, terutama pada masalah darah. Ditambah lagi kalau kebaikan yang pertama kali dihisab adalah salat, maka keburukan yang pertama kali dihisab adalah darah. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati ad-dam. Secara amal keburukan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darah. Kalau amal soleh adalah salat. Kalau salatnya bagus, barulah ibadah yang lainnya diperiksa. Nah, ini yang pertama yang perlu untuk kita selalu ingatkan kepada diri kita dan keluarga serta seluruh kaum muslimin, bahwasanya darah nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Dan jauh sebelum kejadian yang kita sebutkan tadi, telah terjadi beberapa kejadian pembunuhan dengan cara yang sadis, baik itu antara seorang ibu kepada anak atau antara seorang remaja, dan semuanya terjadi di lingkungan dekat kita di Sulawesi Selatan. Ya, yang seorang ibu yang meracuni dua anaknya kemudian bunuh diri, gantung diri, terjadi di Pindrang. Kemudian seorang remaja yang membunuh dan memutilasi pakai batu, ya, di pantai, tidak salah. Ini semua infonya saya tahu di Mangka. Jadi walaupun kita sudah di Mangka, ternyata informasi di HP itu masuk juga beritanya. Dan itu cukup mengganggu. Jadi waktu saya di sana, saya sampaikan kepada jamaah ini, yang saya sampaikan, lihat ini Ka'bah. Hancurnya ini Ka'bah itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan membunuh seorang muslim. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Berarti ada kekurangan dan ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam tubuh kaum muslimin saat ini. Kenapa anak-anak sekarang ini begitu mudah melakukan pembunuhan? Hanya karena satu masalah kecil atau masalah, walaupun masalah besar. Yang kedua, kenapa ada seorang ibu juga yang tega membunuh anaknya sendiri dengan apapun alasannya, masalah utang dan yang lainnya.
Nah, ini perlu memang untuk kita kembali menguatkan iman-iman saudara-saudara kita. Perlu ada kerjasama antara para asatidzah, para ulama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada seluruh kaum muslimin tentang begitu berharganya nyawa seorang muslim subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya mohon maaf kalau 2 pekan ini tidak mengisi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa tetap berjalan lebih lancar, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa libur lagi karena rencana ya, Allah alam. Jadi tidaknya di November kembali kami ada undangan ke Baitullah, mudah-mudahan bisa terlaksana. Silakan yang mau ikut ya. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya setelah pembahasan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka hendaknya kita berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini sudah dibahas oleh Ustazuna Al-Fadil, Ustaz Jahada. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak bolehnya seseorang mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Bab yang membahas tidak bolehnya tidak bolehnya seseorang mengatakan assalamu ala Allah, yaitu keselamatan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari judul bab ini, walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan hukumnya secara langsung, apakah hukumnya haram, makruh, atau bagaimana. Tapi kalau dilihat dari hadis yang dinukilkan di hadis pertama dan juga bahkan di masail yang disebutkan, kita bisa menyimpulkan bahwasanya Syekh berpemahaman bahwasanya haram mengucapkan kalimat assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan ini. Hadhihi tarjamah ata biha al-muallif bi sighati an-nafi wa huwa muhtamil lil karahah wa at-tahrim, lakin istidlaluhu bil hadits yaqtadi annahu bit tahrim wa huwa kadhalik. Beliau mengatakan bahwasanya penulis buku ini menyebut satu judul dengan menggunakan sighatun nafi, menggunakan kata tidak. Dia mengatakan la yuqal, tidak dikatakan assalamu ala Allah. Secara hukum fikihnya kata kalimat la yuqal atau la yuf'al itu bisa bermakna karahah, bisa bermakna tahrim. Walaupun yang saya mau jelaskan itu sama. Walaupun sekarang ini tahrim dengan karahah itu dibedakan. Kalau karahah itu biasanya larangannya tidak sampai haram, tapi makruh. Makruh itu artinya dicelah. Kalau dilakukan ya tidak masalah, tapi ada celah di situ. Tidak juga bilang berdosa, tapi ada celah. Kalau dahulu, termasuk Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, menggunakan kalimat karahah itu adalah litahrim, adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan beberapa dosa-dosa besar, mulai dari dosa membunuh anak, dosa membunuh orang, dosa mencuri, dosa berzina, dosa ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua yang disebutkan tadi itu adalah makruh. Padahal ya, kita tahu semuanya bukan makruh tapi haram. Karena memang istilah makruh pada zaman dahulu itu artinya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sama seperti qahwah. Nah, ini saya baru dapatkan tadi. Ada poster yang mengatakan ciri khas orang munafik itu adalah yang suka minum kopi. Ada yang pernah dapatkan? Baru ini? Saya baru dapatkan tadi itu. Lalu mengangkat pernyataan dari Al-Ka'bul Ahbar, ya, seorang Yahudi yang masuk Islam dan memiliki banyak pengetahuan tentang agama ini dan juga agama orang-orang Yahudi. Karena memang dia aslinya Yahudi lalu kemudian masuk Islam di masa Rasulullah SAW, jadi sahabat. Dia menukilkan sebuah pernyataan, pernyataannya bagus, dan bahkan pernyataan itu ada dalam Ibnu Katsir. Ya, saya cek juga tadi pernyataan itu, ternyata ada dalam Ibnu Katsir menukilkan pernyataan itu.
pernyataannya benar, tetapi penempatannya yang kurang tepat. Kenapa? Karena apa yang dinyatakan oleh Ka'bul Ahbar ini, dari orang Yahudi yang masuk Islam, bahkan sahabat yang mulia, itu dipahami tidak seperti yang dipahami oleh sahabat. Tidak seperti dipahami oleh yang menulis atau yang mengatakan pernyataan itu. Beliau mengatakan, saya artikan secara langsung saja, saya tidak mendapati sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, kecuali yang mana mereka adalah suka minum kopi, ya, menunda sholat, tidur waktu sholat isya, dan menghadiri majelis-majelis yang tidak bermanfaat. Itu disebutkan. Itu ditulis kecil sekali. Yang ditulis besar adalah ciri orang munafik adalah suka minum kopi. Balas sih penjual warkop ini kalau begitu. Padahal kalau kita kembali mereview makna qahwah dalam bahasa Arab dan bahasa orang terdahulu, qahwah itu adalah khamar. Qahwah itu adalah ballo. Kopi yang dia artikan kopi itu adalah ballo. Tapi dia artikan kopi seperti yang kita ada, kopi ABC, kopi luwak, dan kopi radix, dan yang lainnya. Artinya semua jenis kopi. Nah, ini pentingnya ini untuk memahami makna kata yang disebutkan oleh ulama, lalu kemudian tetap terapkan hal itu pada momen yang tepat, bukan yang salah. Akhirnya semua orang yang mengatakan, akhirnya ada yang mengatakan bahwa saya memang tidak pantas belajar dari hanya ngumpul di warkop. Belajar itu ada tempatnya bagus. Padahal ya banyak juga di kalangan kita yang terbiah di warkop. Ya, tapi jangan sampai lebih banyak ceritanya daripada terbiahnya. Tapi ala kulli, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tempatkan pernyataan ulama kita itu pada tempatnya dan pahami sesuai yang dipahaminya. Qahwah yang disebut oleh Ka'bul Ahbar bukan qahwah ABC, kopi luwak atau white coffee dan yang lainnya. Tapi yang dimaksud di situ wallahu taala alam adalah khamar. Silakan buka Qamusul Muhit, Lisanul Arab tentang kalimat qahwah, akan datang dengan makna khamar. Dan itu yang dimaksud oleh Ka'bul Ahbar, bahwasanya sifat-sifat orang munafik adalah memang suka minum ballo, menunda sholat, meninggalkan sholat berjamaah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalimat makruh pada istilah orang terdahulu itu maksudnya adalah haram. Walaupun sekarang ini sudah dibedakan antara makruh dengan haram. Kalau haram itu imma dia terkait dengan zatnya atau terkait dengan bukan zatnya tapi ada unsur lain. Tapi kalau makruh sebaiknya memang tidak dilakukan. Ya, harusnya ditinggalkan. Walaupun jika ada yang melakukannya, kita mengatakan ya tidak juga langsung mengatakan dia telah melakukan yang haram, tapi kita mengatakan dia telah melakukan sesuatu yang dicelah, sesuatu yang makruh. Baik. Nah, sesuatu yang haram pun ini juga saya sampaikan karena ada beberapa pertanyaan masuk juga dalam beberapa hari terakhir ini tentang musik. Ya, ada yang mengatakan musik itu tergantung pemanfaatannya. Kalau musik itu dipakai untuk beribadah, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau musik itu dipakai untuk bermaksiat, ya ini haram. Ini perlu dipahami. Di dalam Islam itu ada yang namanya muharramun lidzatihi dan ada yang muharramun la lidzatihi. Sampai ada yang saya dengarkan dari ceramah itu yang membolehkan musik ya sama dengan pisau. Dia menyamakan, mengkiaskan atau menganalogikan musik dengan pisau. Pisau itu hukum asalnya boleh. Kalau dipakai untuk potong-potong daging, potong bawang, seterusnya boleh. Tapi kalau dipakai untuk menodong orang, membunuh orang, maka pisau hukumnya haram. Jadi dia mengkiaskan atau menganalogikan itu dengan musik. Kalau musik itu dipakai untuk beribadah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dipakai untuk sesuatu hal yang buruk, maka haram. Maka kita menjawab bahwasannya di dalam Islam ada yang disebut dengan muharramun lidzatihi dan ada muharramun la lidzatihi. Ada sesuatu yang memang diharamkan karena zatnya, ada juga yang diharamkan bukan karena zatnya. Contoh misalnya yang diharamkan karena zatnya, babi, itu dengan zatnya mau dia disembeli dengan bismillah, namanya babi, ya, disembeli dengan bismillah. Sampai ada yang jual babi disembeli dengan atas nama Allah. Mau bagaimanapun dia tetap haram. Baik itu dia, apalagi kalau dia bangkai. Makanya ulama kita mengatakan orang yang memakan bangkai babi itu dua dosanya. Dosa memakan babi dan dosa memakan bangkai.
Jadi dua dosanya. Kecuali kalau biasa saya tanyakan di mahasiswa kalau mengajar, mana yang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, mana yang kita pilih? Bangkai ayam atau babi yang masih hidup? Dalam keadaan darurat, tidak ada makanan. Ada yang dapatkan ayam bangkai atau babi yang masih hidup. Yang mana kita makan? Yang mana kita makan? Bangkai, ayam bangkai, atau babi yang masih hidup. Kita sembelih dengan bismillah. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Dua-duanya haram. Tapi dalam keadaan darurat boleh. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Ada yang bilang bangkai saja Ustaz. Ya, ini kan darurat. Saya bilang ayamnya sudah 3 hari yang lalu mati. Anda bilang babi saja kalau begitu. Baik. Jadi kembali ke masalah tadi. Jadi ada yang haram di zatihi, ada yang haram di zatnya memang. Ya sama seperti musik. Memang zatnya yang haram. Maka apapun tujuannya, mau itu untuk ibadah, mau itu untuk ini dan seterusnya, dia tetap tidak boleh. Jadi karena dia zatnya. Ada juga memang karena bukan zatnya seperti pisau tadi, kemudian yang lainnya, dia secara hukum asalnya mubah, tapi kapan dimanfaatkan pada sesuatu yang tidak baik, maka hukumnya tidak boleh. Senjata dan yang lainnya. Kemudian ada bedanya juga antara musik dengan nyanyian. Ini yang perlu dibedakan antara musik dengan nyanyian. Nyanyian itu sebagian ulama membolehkan. Bahkan Allah Ta'ala alam kalau dia masuk dalam pada nasyid atau asy'ar, baca syair dan seterusnya, maka tidak termasuk hal yang dilarang. Ya, kecuali jika di dalamnya mengandung bahasa-bahasa maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kembali kepada masalah tadi, apakah pembahasan la yuqalu assalamu ala Allah ini adalah lil tahrim atau lil karahah? Dari hadis yang diangkat oleh Syekh di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukumnya adalah haram. Tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Wassalamu lahu iddata ma'an. Salam di dalam bahasa kita itu ada beberapa maknanya. Yang pertama bisa bermakna at-tahiyyah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullah. Jadi assalam di sini maksudnya adalah at-tahiyyah, ucapan apa itu? Ucapan selamat atau ucapan ketika ketemu, ya, salam. Itu makna assalam. Yang kedua bimakna assalamatu minan naqsi wal afat. Assalam dengan arti tidak memiliki cacat dan tidak memiliki aib. Ya, tidak ada kekurangan. Kaqaulina assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Muhammad, semoga engkau selamat dari segala bentuk kekurangan. Segala bentuk kekurangan dan al-afat, segala bentuk hal-hal yang buruk. Ini kepada Nabi kita. Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Kami berharap juga keselamatan atas hamba-hamba, atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian yang ketiga, Assalamu ismun min asma'illahi ta'ala. Dia masuk dalam salah satu makna atau salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizu, Al-Jabbar. Jadi Assalam di sini ada 3 maknanya, dan yang dimaksud tentunya dalam hal ini adalah yang 1, 2. Kalau yang ketiga kita mengatakan Assalamu adalah ismun min asma'illah. Assalam adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengucapkan Assalamu ala Allah ini yang tidak benar. Assalamu ala Allah. Apalagi kalau mengatakan atau berdoa, ya, mendoakan Allah. Ya, ini kan kurang bagus, ya. Mendoakan Allah agar lepas dari segala keburukan. Kenapa kita mendoakan Allah? Kita berdoa kepada Allah. Makanya kalimat Assalamu ala Allah itu tidak boleh, karena menganggap seolah-olah Allah itu masih memiliki kekurangan. Sehingga kita berdoa agar Tuhan kita yang kita sembah itu lepas dari segala kekurangan. Makanya dalam beberapa agama itu memang mereka mendoakan Tuhannya.
Ya, mendoakan semoga Bapak atau Tuhan di mana di surga sana dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya. Jadi mereka mendoakan Tuhannya. Di dalam Islam kita berdoa kepada Allah bukan mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la taqul assalamu alayka ya Rabb. Kalimat la yuqalu assalamu alallah, makna tidak dikatakan assalamu alallah, maksudnya adalah jangan mengatakan assalamu alayka ya Rabb. Ya, keselamatan bagimu ya Allah atau ya Rabb. Kenapa tidak boleh? Ada beberapa catatan. Di antaranya anna misla hadzal du'a yuhimun naqs fi haqqihi. Doa seperti ini mengantarkan kepada atau kita akhirnya meyakini bahwasanya Allah itu memiliki kekurangan. Allah memiliki banyak kekurangan sehingga kita berdoa agar Allah itu sempurna. Fa nad'ullaha an yuslima nafsahu. Bahkan kita berharap agar Allah itu selamat. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini bentuk kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, idza da'autallaha an yusallima nafsahu faqad khalaftal haqiqah. Ini sama sebenarnya kalau kita manusia, kita mendoakan atau meminta keselamatan kepada seseorang yang dirinya sendiri tidak bisa selamatkan dirinya. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah agar dia menyelamatkan dirinya, lalu kemudian ini menyelamatkan kita, ini sungguh telah menyelisihi hakikat. Kita tidak berdoa agar kita diselamatkan kecuali kepada zat yang memang bisa memberikan keselamatan. Makanya di antara hal yang dipertanyakan bagi orang yang berdoa kepada mayit, bukan mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit dianjurkan. Berdoa kepada mayit. Apalagi pernah kita sebutkan di sini, ada seseorang yang datang ke kuburan wali, biza'mihim, menurut anggapan mereka ini wali, minta agar disembuhkan penyakitnya. Karena sudah bertahun-tahun dia punya penyakit dan tidak sembuh-sembuh. Akhirnya datang ke kuburan wali agar dia disembuhkan dari penyakitnya. Dan ternyata wali itu meninggal karena sakit. Ini kan aneh. Jadi dia pergi meminta kesembuhan kepada seorang wali yang sudah meninggal, yang mana wali itu meninggal karena sakit. Sama juga kalau kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan dirinya, lalu kita mau berdoa kepadanya agar menyelamatkan kita. Ini khalaftal haqiqah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan doa-doa kita, tidak membutuhkan apapun dari kita. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Olehnya para ulama kita, tidak ada sesuatu maupun yang kecil ataupun yang besar kecuali mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama kita masalah urusan garam pun mereka sebutkan dalam doa-doanya. Ya, dalam urusan garam pun mereka sebutkan dalam doanya. Bahkan, ya mohon maaf, dalam urusan rumah tangga pun mereka sebutkan dalam doa sujudnya. Ya, urusan agar kelaki-lakiannya diberikan sebagai seorang laki-laki beneran, itu mereka sebutkan dalam doanya. Sampai murid-muridnya heran, ini kok syekh minta doanya lain-lain. Karena dia doanya, dia lafazkan doanya dan kedengaran doanya sama muridnya di sebelah. Apa dia doanya itu? Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi maslahatan li zaujati. Ya Allah, kuatkanlah si ade ini ya, karena dalam kekuatannya ada maslahat untuk istri saya. Ya, sang murid setelah sholat bertanya kepada gurunya, "Syekh, Anda berdoa seperti itu dalam sholat?" Dia bilang, "Iya harus, karena situ maslahatnya. Tidak bisa isi taklim kalau tidak dapat itu." Maka jangan kita merasa cukup dari apa yang sudah kita miliki, maksudnya apa yang kita dapatkan, selalulah bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bergantung kepada manusia. Bergantung kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau bergantung sesama makhluk, siap-siaplah kecewa. Karena kalau kita bergantung kepada Allah, kita punya keyakinan kalau Allah tidak memberikan, insya Allah ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik, atau ada sesuatu yang mungkin ditangguhkan, atau mungkin ada yang lebih baik nanti di akhirat yang Allah akan berikan. Tapi kalau sesama manusia tidak kita dapatkan, atau kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan, dan kalau tidak dapatkan belum tentu ada gantinya. Maka jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan antara judul ini dengan judul sebelumnya,
atau bahkan dengan Kitab At-Tauhid, tentu sangat nampak bahwasanya pembahasan ini Assalamu Alallahu ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan sebelumnya adalah membahas tentang nama-nama Allah. Walillahil asma'u al-husna. Dan ini juga membahas tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidul asma wa sifat, yang Allah memiliki nama-nama yang baik yang tidak ada yang serupa dengannya. Kita ambil hadis fis sahih. Kalimat fis sahih itu bisa bermakna dalam Sahih Bukhari, bisa juga bermakna dalam Sahih Muslim, atau bisa juga kedua-duanya. Tapi umumnya kalau dibilang fis sahihaini itu jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi ketika dikatakan fis sahih, kemungkinan salah satunya saja. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan hada a'ammu min an yakuna thabitan fis sahihaini aw ahadihima aw ghairihima. Hadis ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Walaupun Syekh mengatakan fis sahih, tapi hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fis sahih an Abdullah an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu 'ala Allah min ibadihi, assalamu 'ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu 'ala Allah fa inna Allah huwas salam. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahulu kami kalau salat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW, dalam salat kami mengucapkan assalamu 'ala Allah min ibadihi, assalamu 'ala fulan wa fulan, assalamu 'ala fulan wa fulan. Lalu Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Entah beliau mengetahuinya karena dengar langsung, walaupun sebenarnya dalam sholat itu jangan terlalu dibesarkan bacaan kita. La tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan membesarkan suara, jangan juga tidak ada sama sekali suara. Jadi bacaan sholat itu tetap harus dilafalkan, bukan dalam niat, bukan dalam hati. Kalau dalam hati tidak disebut sebagai lafaz. Sementara doa-doa itu harus dilafalkan, Nah, cara melafalkannya adalah dengan menggerakkan lidah. Nah, terkadang sebagian orang itu kalau melafalkan tidak bisa kecil. Ya, akhirnya 1-2 orang samping kiri kanan, belakang depan didengar semua, sampai imam pun terganggu. Ada juga seperti itu. Nah, tentu ini kurang baik ya. Ada juga yang sama sekali tidak ada, diam saja, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, diam. Ketika ditanya apa baca, bilang banyak, tapi dalam hati semua. Nah, ini juga bukan bacaan. Bacaan itu harus diucapkan oleh lisan kita, ya, walaupun ya tidak usah diperdengarkan oleh banyak orang. Nah, Allah Ta'ala alam, apakah Rasulullah mendengarkan hal ini dari bacaan sahabatnya, atau Rasulullah SAW mengetahui dari wahyu yang disampaikan kepadanya kalau sahabat-sahabatmu itu mengucapkan doa Assalamu Alallahu min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan kalimat seperti itu, Assalamu Alallah, mengucapkan keselamatan atas Allah. Fa innallaha huwas salam, karena Allah lah sumber daripada keselamatan. Jadi tidak usah kita mengatakan selamat atas Allah, karena dialah yang memberikan keselamatan. Nah, Assalamu Alallahu min ibadihi yatlumuna as-salamata lillahi minal afat yas'aluna Allah an yusallima nafsahu minal afat aw anna isma as-salami ala Allah min ibadihi lianna qala al-insanu assalamu alaikum khabarun bima'na du'a. Ya. Kalimat assalamu alaikum atau assalamu ala Allah, assalam ala nabi dan seterusnya itu kan kalau secara lisan umumnya itu adalah khabar, tapi dia bermakna doa. Makanya semua kalimat-kalimat khabar, kalau ada kalimat Allah setelahnya, biasanya dia adalah merupakan doa. Umumnya, tidak semuanya, tapi umumnya adalah dia merupakan doa. Seperti misalnya radhiyallahu anhu. Itu kan bukan doa, itu berita. Radhiya fi'il madhi, Allah meridhohi si fulan. Ini kan kabar. Tapi umumnya kalimat seperti ini adalah doa. Maksudnya adalah Allahumma rida an fulan. Ya Allah, ridhohilah si fulan. Sama ketika kita mengatakan ada orang yang meninggal dunia, rahimahullah. Ini sebenarnya doa.
kalimatnya kalimat khabar. Kalimatnya khabar, rahimallah, Allah merahmati si fulan. Tapi maksudnya adalah Allahumma raham fulanan. Ya Allah rahmatilah si fulan. Radhiyallahu anhu. Kemudian sallallahu alaihi. Ini semua kalimat khabar tapi mengandung makna doa. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. La'allallaha. Maka semua kalimat fi'il madhi lalu setelahnya ada kalimat Allah, umumnya itu adalah bentuk doa. Walaupun kalimatnya khabar. Tapi maksudnya adalah doa. Nah, terkait masalah orang yang meninggal dunia, penyebutan kalimat almarhum, kita tidak juga langsung mengatakan tidak boleh, tapi sebaiknya menggunakan kalimat rahimahullah atau rahimaha Allah. Itu jauh lebih baik daripada almarhum. Walaupun almarhum ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kita juga tidak ekstrem dalam hal ini langsung mengatakan haram. Karena dia sudah berubah menjadi bahasa Indonesia adalah kalimat yang digunakan untuk menghormati orang yang sudah mati. Kita mengatakan almarhum, ALM kalau disingkat. Yang gelar tertinggi setelah orang tidak ada adalah ALM. Ya, almarhum. Walaupun dalam bahasa Arab ini dia sudah kalimat pasti. Ya, sudah pasti dirahmati. Padahal tidak ada yang bisa memastikan. Makanya sebaiknya tetap mengucapkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Tapi ketika kita mengucapkan almarhum dengan niat ini adalah bahasa Indonesia yang sudah dibakukan, doa kepada orang yang sudah meninggal supaya mendapatkan rahmat, wallahu ta'ala alam, tidak masalah. Tapi tentu lebih baik mengucapkan rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam hadis ini yang dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah assalamu alallah. Adapun assalamu ala fulan, assalamu ala fulan menyebutkan nama orang. Assalamu ala Abu Faiza, assalamu ala Baco, assalamu ala Becce, assalamu ala ini tidak dikomentari. Nah, ini dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ketika ada 2 atau ada 3 ucapan yang disebutkan lalu kemudian satu saja yang dikomentari, berarti yang satunya itu yang salah. Selebihnya itu benar. Saya angkat 2 contoh dalam hal ini. Dalam surah Al-Kahfi tentang jumlah anjing, jumlah ashabul kahfi dan anjingnya. Itu ada berapa? Ada 3 pendapat disebutkan dalam Al-Quran. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Sebagian mereka mengatakan jumlah ashabul kahfi itu 3. Yang keempat itu anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya jumlah mereka adalah 5. Yang keenam itu adalah anjingnya. Pendapat yang ketiga adalah wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Pendapat yang ketiga adalah jumlahnya 7. Yang kedelapan adalah anjingnya. Kira-kira dari 3 pendapat ini mana yang paling kuat? Kalau dibaca urutan ayatnya, maka pendapat pertama dan pendapat kedua dapat komentar dari Allah. Maksudnya tidak benar. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Apa komentar Allah setelah 2 kalimat atau 2 pendapat ini? Rajman bil ghaib. Semua pendapat 2 ini tanpa didasari ilmu. Ya, tanpa didasari ilmu. Rajman bil ghaib. Cuma bicara begitu saja, tidak ada ilmunya. Yang mengatakan 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, atau 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Allah mengomentari semua 2 pendapat ini adalah apa? Tanpa ilmu. Rajman bil ghaib. Adapun yang ke-8 atau yang ketiga, yang 7 orang lalu yang ke-8 adalah anjingnya, Allah tidak memberikan komentar. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Tidak ada komentarnya, hanya Allah mengatakan Rabb ya'lamu bi'iddatihim. Allah lebih tahu berapa jumlah mereka. Tapi tidak ada komentar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surah Al-Kahfi itu mengatakan ini yang paling benar. Karena 2 pendapat sebelumnya sudah dikomentari oleh Allah, ini tidak benar. Maka pendapat ketiga yang tidak dikomentari itulah yang benar. Contoh yang kedua adalah ketika dalam surah Al-An'am. Ketika Allah menceritakan Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, ketika Allah menceritakan orang-orang musyrik dahulu yang apabila melakukan kemaksiatan, walladzina idza fa'alu fahishatan qalu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha.
orang-orang musyrik dahulu kalau melakukan sebuah keburukan, dua alasannya. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan sesuatu yang keji, dua alasannya. Apa alasannya? Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Yang pertama, ini adalah tradisi nenek moyang kami. Ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang dia lakukan, dia mengatakan ini tradisi nenek moyang kami. Yang kedua adalah wallahu amarna biha. Ini Allah sendiri yang suruh. Allah yang menyuruh melakukan keburukan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala komentari langsung, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh keburukan. Allah tidak pernah menyuruh keburukan. Bagaimana dengan wajadna 'alaiha aba'ana? Ini adalah tradisi nenek moyang kami. Allah tidak komentari. Artinya apa? Memang benar. Keburukan itu juga merupakan tradisi nenek moyang mereka. Tapi anggapan mereka kalau Allah yang menyuruh, itu langsung dibantah oleh Allah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh kepada kemungkaran. Nah ini kenapa saya angkat ini berkaitan dengan hadis. Rasulullah mendengarkan ucapan-ucapan sahabat atau mendapatkan wahyu dari Allah tentang ucapan para sahabat, Assalamu Alallahu min ibadi, Assalamu ala fulan, Assalamu ala fulan. Yang beliau komentari hanyalah Assalamu Alallah. Berarti itu yang tidak boleh. Selebihnya boleh. Jadi kalau di dalam salat kita, dalam tahiyat kita setelah At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, kemudian seterusnya Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi wassalihin. Kemudian syahadat, di akhir dari semua itu kita berdoa Assalamu ala abi, Assalamu ala ummi, Assalamu ala ukhti, Assalamu ala zaujati, Assalamu ala auladi. Ya, keselamatan atas orang tua ini tidak mengapa. Karena hal itu tidak dikomentari oleh Rasulullah SAW, diketahui oleh Rasulullah SAW, dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Padahal ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan diketahui oleh Rasulullah SAW. Apatah lagi memang hal seperti ini dalam doa-doa umum boleh-boleh saja. Termasuk kalau ada orang yang memberi sedekah, membayar zakat, juga kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala fulan wa fulan wa fulan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan diri mereka dan harta mereka, wa salli alaihim, dan doakan, salawat. Doakan kepada mereka sebagai bentuk pencucian, salli alaihim inna salataka sakanun lahum, karena doa kita kepada mereka itu membuatnya tenang. Ada sebagian orang itu dia mendengarkan kita mendoakannya sudah selesai, cukup. Ya. Di sebagian orang Arab itu, ya kalau kita berdebat dan seterusnya, langsung kita doakan orang tuanya, itu sudah selesai itu. Ya. Dan berapa kasus kita dapatkan debat-debat, langsung sebutkan orang tuanya, dipuji orang tuanya, selesai urusan. Ya, selesai debat. Karena itu sudah dianggap terbaik. Juga bedanya dengan peminta-minta di sini dengan di sana. Ya, di sana juga ada juga peminta-minta, entah dari negara mana. Tapi kalau kita mengatakan Allahu Karim, ya itu sudah berhenti, tidak meminta lagi. Kalau kita di sini mau bilang apapun, kalau tidak dikasih, ya. Saya waktu beberapa hari bulan yang lalu ke Malang atau ke Surabaya dan seterusnya, hampir setiap naik bis pasti ada pengamen naik, dan itu tidak pernah berhenti menyodorkan pembungkus permen atau apa itu untuk dimasukkan uang receh di dalamnya, tidak pernah berhenti. Ya sampai dikasih. Bahkan ada rasa-rasa mengancam dan seterusnya. Saya masih ingat waktu masih bujang dulu di ibu kota di Jakarta, waktu di kuliah di terminal Lebak Bulus, ya didatangi peminta-minta begitu dan menolak. Langsung apa kalimat yang keluar? Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Hati-hati. Saya maksudnya ini. Minta tidak dikasih, malah memaksa, malah ingin melawan. Tapi kalau di sana di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, ini kalau ada yang minta-minta lalu kita mengatakan Allahu Karim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, dia sudah berhenti dan tidak lagi datang meminta. Jadi dia pergi ke tempat yang lain. Jadi nanti kalau ada yang umroh, ada yang haji atau ada yang ke sana, lalu ada peminta-minta, bilang saja Allahu Karim. Ya kalau yang tidak mau kasih, bilang saja Allah Karim. Ya Allah Maha
bijak Allah Maha Pemurah, insyaallah segera menutupi kebutuhan kalian. Wallahu taala a'lam. Tapi terakhir, masail, fihi masail, ada beberapa ringkasan dari pembahasan yang sudah disebutkan. Yang pertama, tafsirus salam, penjelasan tentang makna assalam yang sudah kita sebutkan. Assalam itu ada 3, bisa maknanya adalah tahiyah, ucapan selamat, assalamualaikum, atau makna yang kedua adalah selamat dari segala bentuk kekurangan dan hal-hal yang buruk, dan yang ketiga adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahu tahiyah. Ini tadi kita sudah sebutkan tentang at-tahiyah, ucapan selamat atau ucapan ketika kita bertemu dengan seseorang. Kemudian yang ketiga, annaha la tasluhu lillah. Kalimat assalam ini tidak pantas kita ucapkan kepada Allah. Maksudnya tidak boleh kita mengucapkan Assalamu Alallahu. Tapi kalau kita mengatakan Assalamu ismu min asma'illah, itu boleh. Bahkan itu dianjurkan. Al-Malikul Quddusu Assalam. Kemudian keempat dan yang kelima, ta'limu at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan kepada siapapun cara berdoa yang benar, cara membaca tahiyah yang benar, dan tidak mengucapkan Assalamu Alallahu, tapi mengucapkan Assalamu ala fulan wa fulan. Dan boleh kita mendoakan seseorang di dalam sholat kita, mendoakan kebaikan ya, mendoakan keburukan sebaiknya jangan, kecuali kepada orang-orang yang jelas-jelas membuat keburukan di dalam Islam. Orang-orang yang kafir, kalau dia hanya sekedar kufurnya itu hanya pada dirinya, tidak ada ancamannya terhadap kaum muslimin, tidak ada ancamannya terhadap keamanan kaum muslimin, maka jangan doakan keburukan. Kalau bisa doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Itu kalau orang kafir. Adapun kalau dia adalah orang kafir yang keberadaannya mengancam kaum muslimin, keberadaannya membuat kaum muslimin itu tidak bebas beribadah, dan banyak hal-hal yang keamanannya terganggu, maka boleh mendoakan keburukan terhadap orang-orang kafir seperti ini. Tapi kalau bisa jangan sebut nama. Ya, karena boleh jadi orang-orang kafir itu yang sekarang ini menjadi musuh bebuyutan, di kemudian hari bisa berubah menjadi seorang muslim yang baik dan bahkan mendukung kaum muslimin. Ada pemain bola, saya baru baca juga artikelnya tadi pagi. Dia masuk Islam di dalam proses menulis buku tentang keburukan Islam. Seorang ini pemain, dia menulis dan sudah berapa tahun mengumpulkan data-data, mencatat sejarah keburukan Islam dan seterusnya. Belum selesai bukunya dia tulis, dia sudah bersyahadat. Ya, sudah bersyahadat masuk Islam. Nah ini artinya kita tidak mendoakan secara khusus kepada orang-orang seperti ini, tapi kita mendoakan secara umum. Semoga Allah membinasakan orang-orang kafir yang mengganggu kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin dan seterusnya. Adapun ta'yin ini tidak dianjurkan kepada semua orang, hanya pada tertentu. Rasulullah SAW pernah berdoa menyebutkan nama orang-orang tertentu, lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya, laisa laka minal amri syai'un. Ya, Anda bukan urusan Anda untuk hal seperti itu. Tapi Rasulullah SAW pernah mendoakan satu kaum yang membantai para penghafal. Dan beliau melakukan qunut nazilah. Maka boleh ya melakukan hal itu secara umum. Adapun individu maka tidak boleh kecuali atas izin dari pimpinan tertinggi kaum muslimin, yang khalifah atau yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga di kesempatan lain kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.